Di Jerman, Bundesliga itu bukan cuma buat sepak bola, tapi juga ada caturnya. Dan gue akan bahas game menarik di mana Grandmaster kalah hanya dengan 19 langkah aja. Langsung aja kita bahas. Ini game dari Nikita Vitiugov, pemain pegang bola putih. Dia adalah Grandmaster juara Rusia sebenarnya tahun 2021 kalau tidak salah. Dia juga sering jadi mentornya Ian Nepomniachtchi, tapi kemudian ya pindah ke Inggris. Kenapa tuh pemain pindah? Ya biasanya cari kesejahteraan yang lebih baik ya. Dan kemudian lawannya Max Warmerdam. Ini pecatur kuat, masih muda dari Belanda. Ini berlangsung di ajang Bundesliga ya. Dan saya juga akan jelaskan gimana cara kita menghindari kekalahan cepat dalam permainan catur klasik. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Langsung dari Tegal nih, walaupun lagi liburan tetap kita biar pinter main catur guys. Nikita Vitiugov mulai dengan D4, kemudian kuda F6, putih C4, hitam G6, putih kuda C3, hitam bishop G7, putih E4, hitam D6. Nah ini adalah pattern posisi dari King's Indian Defense ya, pertahanan Hindia Raja. Kemudian putih memilih variasi dengan F3, artinya ini variasi yang populer, Samis variation. Hitam rokade pendek, putih bishop ke petak E3, dan hitam C5. Kenapa C5? Ini kalau dihitung yang buat pemula ya, yang belum tahu teori ini, ide dari hitam adalah kalau dimakan, kemudian dimakan lagi, kemudian ngambil pion petak C5, hitam akan kuda F ke petak D7. Jadi minor sacrifice, pengorbanan kecil tapi untuk dapetin keuntungan. Kalau bishop D4, kuda E5. Ini dianggap lebih enak buat hitam. Kenapa? Karena hitam kuat banget nih, gajahnya hidup, nanti datang lagi kuda ke petak C6. Nah kalau misalkan makan kemudian tuker queen dulu, kemudian makan lagi dengan benteng dan baru ngambil pion di petak C5, hitam kuda C6. Ya putih unggul satu pion, tapi posisi begini dimaui ya. Hitam mau dengan posisi seperti ini. Kenapa? Karena ya nanti buat endgame-nya lebih bagus gitu. Dan coba lihat pengembangan perwiranya lebih enak buat hitam. Dan gak gampang buat jadi putih dalam posisi seperti ini. Dan itulah kenapa Nikita Vitiugov lebih pilih kuda G ke petak E2, hitam queen ke petak A5, kemudian putih kuda C1. Ini manuver yang bagus ya, patut ditiru. Tujuannya untuk ganggu queen yang mengancam di sini. Hitam makan pion petak D4, kuda B3 dulu ancam queen, kemudian hitam queen ke petak B6. Ini kalau gila hitamnya bisa tukar dua perwira ya, tapi apakah cukup? Dulu pernah ada game yang terkenal ya, siapa ya lupa saya, Grandmaster dari India. Queen ke petak B6, kemudian putih bishop makan D4, queennya mundur lagi ke petak D8. Kenapa nggak langsung aja ya? Itu juga pertanyaan saya. Kemudian putih bishop E2, hitam kuda C6. Nah ini penting nih, bishop jangan dikasih dimakan oleh kuda, bishopnya mundur karena bishopnya mau kita tukar sama bishop ini. Hitam bishop ke petak E6, putih mengamankan raja, dan hitam kuda ke petak D7. Putih kuda ke petak D4. Dimakan karena kuda ngancam bishop ya, dimakan lagi dengan bishop. Dan kemudian langkah 15, queen balik lagi ke petak A5. Putih B3 menjaga struktur pion. Hitam A6, putih F4. Nah langkah 17 ini hitam blunder, benteng FL8. Tahu nggak kenapa blunder? Dan coba tebak langkah kemenangan putih guys. Apa jalannya? Putih dapat mainkan langkah. Ya gimana caranya biar unggul? Kalian melihat ancamannya? Ya ini dong, F5. Ini gajahnya mau kemana? Dia makan lagi, gajahnya tetap nggak bisa kabur. Oh iya kan, padahal ada queen ya di sini. Untung dong hitam. Nah di sini hitam lupa kalau misalkan putih mengancam benteng mengancam bishop dan bisa mainkan langkah B4. Membuat defleksi, queennya yang menjaga bishop harus pindah kemana? Kalau dimakan maka putih dapatkan bishop. Jadi pion ditukar sama bishop. Ya rugilah hitamnya. Dan akhirnya menyerahlah si Max Warmerdam ini. By the way saya juga pernah ngalahin dia di Title Tuesday. Setelah pion makan F5, langkah ke-19 hitam menyerah. Karena pun kalau dilanjutkan gajah makan sini dulu dimakan dan kemudian makan F5, tetap adalah B4 langkah terbaik putih. Tahu nggak akurasi putih berapa di sini? 99,2%. Nah, tadi di awal saya mau bahas ya, kenapa kok bisa blunder kayak gini? Nah, gimana cara menghindarinya? Berarti pada saat putih melangkah jalan F4 dan dengan 7 F5,
jelas banget nih Max Warmerdam melakukan kesalahan, yaitu dia tidak melihat ide dari putih. Kok bisa elo rating 2500, punya pengalaman main di Tata Steel, top dunia, bisa tidak melihat itu? Ya bisa, ini manusiawi. Rumus pertamanya seperti itu. Dan gimana cara kita menghindari itu? Ya kita harus selalu, setiap lawan setelah melangkah, pastikan kalian tahu nih, kalian lihat dulu tujuannya apa ya. Kalau bisa selalu double check, minimal kita cek 2 kali benar-benar. Apa tujuannya? Oh, pion maju F4 ya, berarti kan mau maju lagi. Nah, kita jangan lupa untuk membahas, oh kalau lanjutannya sekilas kita memang, oh dapetin bishop makan pion kan dijaga oleh queen. Nah, kadang-kadang lupa langkah respon terbaik dari lawan. Nah, ini kesalahan atau common mistake, yang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pemain catur ya, di level menengah atau seluruhnya. Biasanya lupa respon terbaik dari lawan, jadi menganggapnya aman-aman aja nih, gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kita bermain catur itu yang bagus adalah mengikuti prinsip ya. Apa aja prinsipnya? Ya kalian pasti udah nonton konten-konten LCS dong. Prinsip dasar opening, mengeluarkan perwira, menguasai petak pusat. Ya, kemudian prinsip di middle game atau prinsip ketika sudah bertarung, apa yang harus kita perhatikan? Ya, selalu mengecek apa tujuan lawan. Kalau sudah aman baru kita melangkah tujuan kita. Ya, kecuali dalam posisi ini, kadang-kadang ya ketika kita pengen lebih maju, kita memang harus menghiraukan atau ignoring the threat dari lawan ya. Ancaman lawan tuh bisa kita acuhkan, asal kita punya value ancaman yang lebih bagus. Nah, masalahnya di sini hitam nggak ada. Dan harusnya apa langkah jalan terbaik hitam? Ya harusnya dalam posisi ini tidak benteng ya, tapi jalan pertukaran bishop, kemudian dimakan lagi dan F6. Ya, kalau putih sekarang F5, hitam bisa mainin bishop F7. Nah, tapi mungkin putih akan mainin raja H1 ya, dan di sini keunggulannya lumayan buat putih. Kenapa? Karena putih benar-benar kuat di petak center. Kemudian hitam mungkin akan lanjutkan dengan benteng AC8, biasanya akan ganggu dengan pawn break dengan langkah B5. Nah, pernahkah kalian mengalami kekalahan yang cepat? Saya juga pernah ya. Jadikan itu pelajaran, dan kalau kita mau lebih hebat lagi, bangkit dari kekalahan itu, dan ya jangan sampai itu terjadi berulang-ulang ya, karena kekalahan seperti ini, apalagi main catur klasik ya, ini memalukan. Biasanya dalam dunia catur ini dikenal dengan kekalahan yang memalukan itu masuk dalam partai mini di bawah 20 langkah. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bantu aku terus semangat bikin konten. Coba kasih komen terbaik guys. Dan minal aizin wal faizin ya. Salam dari RL Chess.